Saya akan melihat dari angle yang berbeda. Jadi kasus ini yang dari tadi kita bahas tuh bagus sekali. Ini adalah logika hukum, tetapi bukan fakta hukum. Saya lebih menghimbau ke masyarakat, jangan menjadikan talk show ini menjadi sebuah fakta hukum yang lalu menyebar kemana-mana. Karena posisi saya sangat mendukung pemberantasan korupsi, itu nomor satu. Tetapi kita juga harus melihat ada praduga tak bersalah. Karena pada dasarnya tidak ada yang pernah tahu sampai detik ini fakta hukumnya barang itu milik siapa. Yang semua ada adalah logika hukum yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi sangat make sense ya, tetapi belum ada fakta hukum. Yang belum dibahas dari tadi dan menjadi salah satu informasi yang pada dasarnya saya tidak bisa berbagi di publik, tetapi ini perlu saya raise ke publik. Yang harus dicari tahu, karena yang satu udah meninggal, yang harus dicari tahu adalah whistleblower-nya siapa. Segala sesuatu yang terjadi di Indonesia dari tahun 98 dari kasusnya Kamdesus sampai sekarang mulai dari spionage dan seterusnya selalu ada whistleblower yang whistleblower itu akan dibunuh at the end karena tidak ada perlindungan whistleblower. Bentar, ini kaitan ke Strimo nih. Saya belum masuk ke Strimo, tapi yang melaporkan atau menginformasi di awal bahwa ada aset sebesar itu di rumah itu yang Pasti ada orangnya. pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Dan dia target untuk dibunuh? Anda mengatakan itu? Yang saya yakin yang dibunuh bukan whistleblower-nya. Karena whistleblower-nya ini pasti orang yang oposisi atau kalau kita kita guna logika hukum, ini adalah orang yang mungkin akan menciderai institusi karena yang terjadi ini adalah institution friction. Di dalam bahasa intelijen ini institution friction dan ini besar sekali. Di Asia Tenggara baru ini kasus terbesar dalam sepanjang sejarah prosecutor versus police itu baru di sini. Jaksa versus polisi ya, kejaksaan lawan kepolisian dengan kasus hampir 1 triliun dan barangnya ada di salah satu petinggi jaksa. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali dan itu kan baru yang tampak. Nah, kasus seperti ini tidak mungkin hanya urusan korupsi remeh. Yang saya percaya ini adalah urusan seperti tadi disampaikan Prof. Iksan itu jelas. Kalau evidence-nya sudah nilai segitu, katakan itu 20% dari nilai asalnya, maka berapa core aslinya? Nah, whistleblower-nya bisa kita kira-kira. Kita nggak usah lah kita bicara, wah bisa ada berangkas. Kok ada yang bisa tahu berangkas di situ dan bisa membocorkan informasi kepada counter intelijennya? Nah, yang bermasalah di Indonesia sekarang, ada kejaksaan, ada TNI, ada polisi dan seterusnya. Ini counter intelijennya bermasalah. Kenapa? Satu sama lain saling nguntit.